bagaimana kita semuanya menjaga iklim atau situasi yang kondusif dalam dunia tenaga kerja. Kita sudah bicara dengan kawan-kawan organisasi buruh, kita sudah bicara dengan Apindo, dan memang kami menyampaikan khususnya kepada para pengusaha, pada perusahaan, ingat THR-nya segera dibayarkan, ketentuannya diikuti ya, sehingga kita harapkan harmoni atau hubungan antara buruh dengan pengusahanya kita harapkan nanti berjalan baik. Itu saja, kita membuka ruang-ruang yang baik. Saya harapkan tidak perlu unjuk rasa karena COVID-nya belum selesai. Bahkan kita kemarin masih menemukan peningkatan-peningkatan di beberapa tempat. Ada yang di Pati, mudik loh kemarin yang di Pati itu. Mudik, terus kemudian buat acara di rumah, lainnya ketularan, hati-hati saya ingetin. Terus kemarin yang di Banyumas juga ada cerita ya, dari masyarakat ikut sholat, terus kemudian ternyata sakit, setelah dicek ternyata positif. Nah ini nulari lagi. Nah saya tidak membayangkan kalau kemudian nanti ada arak-arakan, ada kerumunan yang sangat banyak dan itu akan berpotensi penularan. Dan pasti nanti akan berhubungan dengan itu. Kalau pengamanan sesuai dengan kalau ada yang perizinan, bagaimana satuan wilayah mengizinkan atau tidak, tapi saya perintahkan tidak diizinkan. Kita menghimbau lebih baik dialog ataupun secara virtual daring. Kalaupun ada yang mewakili, kami akan tampung. Pola pengamanan tetap kita mengacu pada standar operasi prosedur, bagaimana kita mengajak atau berbicara di situasi yang seperti ini kan kita harus menghindari tetap protokol kesehatan. Ingat, hal tersebut yang akan menjadikan kalau melanggar ada sesuatu. Kita lihat negara luar dan sebagainya. Nah, kita harapkan di Jawa Tengah, mari kita minimalisir dengan tidak adanya kegiatan yang berkelompok. Saya mencuplik kemarin hasil rapor lintas sektoral. Dalam rangka operasi ketupat pun saya sampaikan, Bapak Gubernur juga akan mendatangi beberapa titik yang terdengar ataupun ada yang aspirasi, beliau atau kami yang akan mendatanginya. Jadi tidak usah digelar di lapangan, seperti itu. Kalau kekuatan pengamanan, otomatis kami mengacu kepada permintaan satuan wilayah yang tergelar. Yang dimana adakah dari wilayah tertentu, karyawan ataupun saudara-saudara kita yang bekerja di buruh lain sebagainya mau mengaspirasikan, tetapi kuncinya atau mengutip Bapak Gubernur, kita yang akan turun mendatangi mereka sehingga tidak terjadi atau keluar dari areal tersebut. Kalau hingga saat ini sudah ada laporan terkait rencana aksi? Ya, rencana aksi sampai sekarang ini belum ada, tetapi kita identifikasi oleh Bapak Dirintel, tapi kita udah beberapa kali menghimbau supaya berdialog. Mungkin itu bisa tahu mulai dari Bapak Gubernur dan kita jadi tahu ada apanya. Apakah soal THR atau soal apapun saya tidak tahu. Atau ada yang harus dicicil dan sebagainya, tapi kita tahu situasi semuanya hampir berdampak karena pandemi ini. Mungkin itu ya. Mungkin Bapak Kabid Humas bisa menyampaikan. Ada yang mau tanya lagi? Cukup. Tahan. Kita diadakan keluarga sampai dengan selesai kegiatan operasi ketupat candi. Hanya travel aja Pak ya? Hanya travel aja ya, bukan mobil pribadi Pak ya? Tidak, kalau mobil pribadi kita balikan kanan. Kalau travel, orangnya kita siapkan kendaraan, kita kembalikan orangnya juga, tapi travelnya kita tahan. Ada sanksi penilangan nggak Pak? Sudah pasti. Yang pasti sanksi penilangan, pelanggaran, dan ada sanksi lainnya ada. Dan sekarang Polda Metro sudah melakukan. Nah, Polda Metro betul-betul yang sangat bekerja keras itu ya rekan kami dari Dirlantas Polda Metro yang luar biasa. Kami mengapresiasi beliau berjibaku tidak tidur ya, di jalan dengan menghalau berbagai macam resiko dengan tingkah laku pengemudi. Kita sendiri sini sebagai penyeimbang. Ya. Tetapi mulai kemarin orang sudah mulai masuk ke kita karena memang yang masuk ke kita mungkin seorang pekerja keras ya, pekerja yang toko atau pabriknya atau perusahaan sementara di close-kan
dan dia akan kembali. Nah, itu yang sedang kita tracking. Nah, pada saat apabila orang sudah masuk ke daerah Jawa Tengah, diketahui oleh kita tidak serta-merta untuk membalikan. Dalam arti kata, orang sudah masuk di Jawa Tengah nih, udah di Semarang dia, nggak mungkin kita balikan. Nah, ini kita kerjasama dengan PPKM skala mikro, ya, peran serta masyarakat agar mengikuti rangkaian kegiatan hal-hal yang mencurigakan, tolong sama-sama saling mengkritisi, ya, saling, wah ini warga baru dari Jakarta, saya curiga dia udah clear atau belum nih, karena warga Jawa Tengah sendiri sudah ketahuan jumlah warga Jawa Tengah mana yang hijau, mana yang oranye, mana yang kita sudah tahu. Jadi kalau apabila datang orang, 1 orang, 2 orang, kita tidak tahu kapasitas badannya dia apakah sudah dalam keadaan clear atau belum. Nah, makanya PPKM skala mikro dikedepankan. Mungkin kalau ada orang yang mencurigakan, nah, diamankan sama PPKM skala mikro, udah gitu disampaikan untuk isolasi, udah gitu swab, 5 hari kemudian baru dia bisa berkomunikasi dengan warga-warga lainnya. Jangan sampai hal ini terjadi seperti yang di kota-kota yang udah ada. Bebas, akhirnya bodas. Kerja kita selama ini malah nanti membazir gitu. Pak, soal ini Pak, dari Ditlantas sendiri ada nggak Pak pendataan soal jalur tikus yang nantinya Nah, jalur kemungkinan? tikus itu sebetulnya banyak, tapi kita berdayakan Polsek. Polsek pada saat pelaksanaan di tanggal 6 sampai tanggal ini dia udah bermain juga, sama penyekatan itu juga. Nah, Polsek kan tahu, warga keluar masuk dia udah tahu. Oh, warga A, ini warga dusun ini, warga dusun dia udah tahu. Tapi begitu masuk dia tidak tahu ini kendaraan dari mana, ditanya kamu maunya kemana, ketahuan kita tahan. Kerjasama dengan PPKM skala mikro itu kita kandangkan. Kalau misalnya dia nakal, perintah Pak Gubernur, Pak Kapolda, kita karantina. Kalau data jumlah itu Pak, jalan tikus gitu Pak, mungkin yang prioritas dijaga di mana gitu Pak? Yang paling banyak itu sebetulnya perbatasan, Karanganyar, ya, Cilacap, ya, Brebes, gitu. Itu jalan tikus paling banyak. Blora, itu jalan. Nah, itu kita perkuat semua. Nah, jalan tikus itu sudah kita sampaikan sama Polsek dan Polres agar betul-betul mengantisipasi, jangan sampai kita kuat di jalur utama, jebol di jalan tikus. Ya, ada lagi sekarang kita tidak anggota polisi dengan TNI segala macam melakukan pengamanan di jalur darat. Banyak sekarang berpikiran gimana kalau kita nyewa perahu. Kita sekarang sedang membuat pola bagaimana kita mengamankan itu, ya. Pelabuhan kita perketat gitu. Jangan sampai mereka pakai perahu kotok-kotok gitu, datang masih 100, kita kan nggak ngerti malam-malam. Banyak lagi tempat-tempat yang lokasi yang kita tidak bisa memantau. Nah, itu kita koordinasikan dengan pihak usaha bandar atau di sini pihak pelabuhan atau dari Polair untuk memperkuat itu semua. Jadi semua bermain sekarang, tidak ada namanya yang diam itu tanggal 6. Jadi semua pelabuhan ada di Jawa Tengah dijaga ya Pak? Sama, malah tanggal 6 itu kan di pelabuhan tidak ada kapal yang berlayar. Diberhentikan? Ya? Diberhentikan semua. Termasuk kapal feri itu? Semua. Penyeberangan segala macam, close gitu. Tapi yang kembali Bapak tadi, yang paling banyak kan kapal otok-otok itu tadi? Nah itu, yang otok-otok kan, saya ada meme yang menyampaikan, tahun lalu kita berhasil menggunakan kapal, ada kapalnya besar, sambil ketawa. Nah itu kan kita nggak tahu dia akan berhentinya di mana. Ya. Apakah di pelabuhan-pelabuhan kecil yang ada untuk menurunkan barang di daerah-daerah keperkampungan, ya kita nggak tahu. Nah itu sedang kita data. Dan kalau pengiriman barang dari luar ke boleh. Pengiriman barang asal jangan dengan orangnya. Ya. Kadang-kadang pengiriman barang orangnya banyak. Nanti kita akan lihat pada saat operasi nanti di penyekatan rekan-rekan bisa bergabung dengan kita nanti. Kita lihat apakah kontainer akan kita buka semua. Ya. Pada saat penuh ada labelnya. Terus kalau kendaraan ada thermoking di atas, ada AC-nya, pasti ada manusianya. Ya. Udah gitu towing kalau di atas mobil itu terpala bunyi knalpotnya masih nyala, pasti ada orangnya. Gitu aja. Nanti kita sama-sama lihat. Masihkah yang bandel seperti itu? Pada saat yang bandel seperti itu ya kita karantina rame-rame. Pak, ini balik ke isolasi tadi Pak. Yang foto nanti ada ruang isolasi. Ada di penyekatan sudah ada ambulan, ruang isolasi, dan apabila nggak cukup kita kirim. Kita bawa. Artinya isolasi itu sementara Pak ya? 5 hari. 5 hari ya? 5 hari. Di tempat kos itu? Kalau nggak cukup di situ kita ada tempat lain. Artinya di 5 hari itu di kos dulu ya? Iya. Terus maaf Pak, untuk biaya kalau yang di karantina ini mandiri atau dari pemerintah Pak? Ya mandiri. Mandiri itu dia sendiri. Kita tidak melihat pemerintah melarang mudik. Apabila jadi karantina ya sudah resiko. Pak, kalau untuk 100
100 lebih, 100 pos pemantauan itu juga melakukan putar balik juga. Gimana? 100 lebih itu pos pemantauan yang operasi ketupat saja. 136 itu pos PAM, tapi dia melakukan rangkaian kegiatan operasi justisi di dalam kota untuk warga lokal, ya. Misalnya kerumunan di mana dia akan mengimbau, menyampaikan, menggunakan masker dan segala macam, atau melakukan penindakan apabila dicurigai. Gitu. Oke, Mas? Terus, Makasih banyak ya. Terima kasih. Ya, ya,